Nah, yang pertama, ini mungkin kita seperti mahasiswa kuliah sekarang tentang sosiologi dan antropologi agama. Kenapa sih lahir kepercayaan pada yang supernatural? Ada teori, ada beberapa teori saya bawa. Ini pertama teori dari Max Muller. Bukunya judulnya The Growth of Religion. Dia punya teori namanya perception theory. Kenapa orang percaya pada yang supernatural? Ketika dia melihat alam semesta di sekelilingnya, kemudian betapa kagumnya terhadap luas, agung, tidak terbatasnya alam semesta, memunculkan the idea of the infinite. Pasti ada yang luar biasa, yang agung di balik alam yang juga luar biasa ini. Ini namanya perception theory. Ini mirip dengan ketika kita melihat sekeliling kita terus betapa indahnya ya. Terus kita sadar pasti ada yang menciptakan yang maha indah. Jadi kalau bahasanya ilmu kalam ada istilah istishad bisahid alal ghaib. Jadi kita membuktikan sesuatu yang tidak kelihatan dengan yang kelihatan. Jadi misalnya ingin melihat tadi Pak Faiz datang enggak ya? Terus sayanya sudah pulang, tapi begitu lihat, oh iya minumnya tinggal separuh, berarti datang tadi. Itu namanya bisyahid alal ghaib. Dari bukti yang ada kita simpulkan sesuatu yang hakikatnya kita tidak bisa ngakses, kita tidak tahu. Nah, sama, perception teori juga begitu. Dari gejala-gejalanya kita simpulkan adanya. Dari pintu yang jalan sendiri kita simpulkan, oh mesti ada penghuninya ini. Itu namanya perception theory. Dari cahaya putih-putih lewat terus kamu simpulkan, wah, terus dilingkari merah. Perhatikan kan. Ya. Jadi di situ terus kamu percaya pada yang supernatural. Saya lanjutkan. Nanti ada teori kedua. Teori kedua namanya animist theory. Yang menulis terkenal sekali Edward Burnett Taylor. Bukunya judulnya Primitive Culture. Kalau ini cara berpikirnya beda. Animist theory berarti teori tentang roh. Manusia itu sampai pada kesimpulan ada roh karena dia ngalami 3 hal: mimpi, sakit, dan mati. Ketika kita mimpi, itu kan jasad kita ya tidur di atas kasur, tapi kita rasanya ngalami kemana-mana. Nah itu orang zaman dulu ya cara berpikirnya masih simple. Oh itu mungkin rohnya jalan-jalan kemana. Ada roh berarti. Orang sakit juga begitu. Antara tubuh yang sakit dan rasa sakit itu kan 2 hal yang berbeda. Dan apalagi mati, orangnya secara jasad tidak bisa apa-apa sudah. Nah jadi ada mimpi, ada sakit, ada mati. Itu menyadarkan jangan-jangan ada roh. Wong yo orang mati itu utuh sih badannya, tidak ada yang berubah. Tapi sekarang tidak bisa ngapa-ngapain. Mungkin ada sesuatu yang kemarin ada, sekarang pergi. Kalau yang jasad masih utuh, berarti ini pasti bukan jasad. Nah kesimpulannya ada pada roh. Berarti ada nyawa, ada penggeraknya. Disitulah muncul pandangan tentang anima, tentang roh di balik sesuatu. Nah, pandangan ini terus berlanjut. Berarti simbah-simbah saya dulu, saudara-saudara saya yang sudah meninggal, jasadnya saja yang dikubur, tapi rohnya berarti masih ada. Dari situlah nanti muncul pandangan-pandangan dalam sejarahnya manusia, pemujaan-pemujaan pada rohnya nenek moyang.
Karena berarti rohnya masih ada, berarti dia masih bisa mengunjungi kita, bisa melindungi kita. Lahirlah pemujaan pada nenek moyang. Loh, karena nenek moyang itu banyak, mungkin punya simbah yang kaya, simbah yang pahlawan, simbah yang hebat. Lama-lama tambah sakral nenek moyang ini, jadilah dewa-dewa. Jadi yang semula ini pendahulu-pendahulu kita, terus lama-lama jadi dewa pada akhirnya. Saking dipuja tiap hari, saking dianggap hebat, terus kita kasih persembahan, lahir dewa-dewa. Nah, teori semacam ini namanya animis teori. Dari kepercayaan pada roh, terus berkembang pada penyembahan nenek moyang sampai punya ide dewa-dewa. Teori kedua ini dari Taylor, animis teori. Kita lanjut, teori ketiga. Biar aja kamu kaya teori malam hari ini. Nggak apa-apa ya, biar seperti kuliah beneran, meskipun nggak ada ujiannya. Ini kalau ada ujiannya kalian mesti menghafalkan. Yang ketiga dari McLennan, Studies in Ancient History. Teorinya teori totem. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah totem ya. Ini teori yang sama dipakai Freud, Durkheim, Fraser. Tokoh-tokoh sosiologi, Freud, psikologi. Nah, kata mereka kepercayaan pada yang supernatural itu diawali dari totem. Totem itu binatang atau tumbuhan yang dianggap bagian dari suku atau pencirinya suku. Jadi misalnya suku tertentu totemnya burung elang, suku tertentu pakai totem harimau. Ini namanya totem. Nah, yuk kayak hari ini kan dimanifestasikan seperti apa? Biasanya ada klub sepak bola, terus totemnya apa, itu ada totemnya masing-masing. Nah, totem ini dianggap pelindungnya suku. Jadi yang tadi ada yang pakai burung garuda, pakai burung elang, pakai gambar banteng apa-apa gitu, itu namanya totem. Nah, lo iyo ini cerita totem, pikiranmu kemana? Nah, totem ini teorinya Durkheim dan kawan-kawan lo ya. Ketika sukunya menang terus, dianggap totem ini tambah hebat, tambah luar biasa. Lama-lama muncul gagasan kalau dia menang terus, berarti totem saya ini supreme being, tidak terkalahkan sudah. Ini memang harus disembah ini. Nah, ini namanya totem teori. Kalau dia kalah, biasanya apa? Gabung dengan totem suku yang mengalahkannya. Wah, biasanya kok saya kalah ya berarti totem saya lemah, lebih kuat totem sana, gabung ke sana sajalah. Nah, sekarang totem bersama sudah. Tambah lama suku yang kuat ini nanti tambah besar. Akhirnya muncul ide tentang supreme being. Semakin dia besar dianggap hebat. Di situ muncul pandangan tentang yang menguasai mutlak, yang supernatural. Ini namanya totem teori.